Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mahendra Yanuarsa dari kelas KFOA NIM 2101326. Kepada Bapak dosen yang terhormat, Bapak Dery dan Ibu Fitri, dan dosen pengampu Bapak Alen, izinkan saya sedikit mempresentasikan tentang daya tahan. Yang pertama yaitu ada bersepeda. Bersepeda meningkatkan daya tahan bagi kita, baik dari dalam maupun dari luar. Berolahraga dengan sepeda sebaiknya selama 30 menit sehari akan membangun daya tahan kardiovaskular dan otot kita. Dengan bersepeda secara konsisten juga akan melihat peningkatan kapasitas aerobik. Nah, apa sih yang dimaksud kardiovaskular? Kardiovaskular itu yaitu semacam penyakit, yaitu suatu kondisi di mana terdapat adanya gangguan pada jantung dan pembuluh darah. Gangguan fungsi yang dialami oleh jantung dan pembuluh darah ini merupakan penyebab utama seorang mengalami penyakit jantung dan stroke. Yaitu ada juga sarana dan prasarana. Sarana untuk bersepeda ini yaitu kita cukup membutuhkan sepeda dan sepatu untuk alas kakinya. Dan prasarana yang kita bisa bersepeda di jalan raya. Jalan raya dalam artian jalan raya untuk bersepeda, ya. Ada juga manfaat bersepeda. Yang pertama yaitu memperkuat otot kaki. Bersepeda meningkatkan fungsi keseluruhan tubuh bagian bawah dan memperkuat otot kaki tanpa membuatnya terlalu tertekan. Terus yang kedua yaitu memperkuat otot inti, memperbaiki postur tubuh. Bersepeda juga dapat melatih otot inti termasuk punggung dan perut. Ya, yang kedua itu ada jogging atau lari lah. Jogging atau lari selama 15-30 menit bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh kita. Contohnya adalah lari dengan jarak 2,4 km. Tujuan lari jarak 2,4 km adalah meningkatkan daya tahan. Nah, sarannya kita cukup membutuhkan sepatu, ya. Terus prasarannya kita bisa melakukan di lapangan. Ya, sebaiknya kita melakukan di lapangan, tapi kita melakukan di taman juga bisa. Tuh lari-lari kecil, tapi kita sebaiknya melakukan ini di lapangan. Terus yang ketiga itu kita ada plank. Jika kita belum kuat melakukan plank dalam waktu yang cukup lama, kita bisa melakukannya dengan durasi yang lebih pendek terlebih dahulu. Misalnya 10-20 detik. Setelah otot-otot kita mulai merasa kayak kita bisa menambah durasi plank hingga maksimal lah 2 menit. Terus ada juga sarana dan prasarana kita dalam melakukan plank kita hanya butuh matras yang pertama, dan yang kedua kita juga butuh itu sepatu. Itu kalau dibutuhkan, itu kalau kita melakukan plank di lapangan kita butuh sepatu. Terus yang kedua ada prasarannya kita bisa melakukan ini di lapangan, di rumah, dan di tempat gym. Dan yang terakhir yaitu ada skipping. Skipping yaitu salah satu olahraga atau latihan yang dilakukan dengan cara melompati tali yang digoyangkan oleh tangan. Olahraga skipping biasanya dilakukan sebagai salah satu bentuk pemanasan sebelum melakukan latihan berat lainnya. Sarananya itu kita membutuhkan tali skipping. Nah, terus kita membutuhkan sepatu. Terus prasarannya kita bisa melakukan ini di lapangan, di rumah, terus di ruangan gym gitu kita bisa. Ya, melakukan skipping secara teratur juga dapat meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh kita. Terus melompat juga bisa meningkatkan kekuatan tulang dan kepadatan tulang karena tubuh dilatih menahan beban. Ya, sekian saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan, karena kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan datangnya dari saya sendiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.